Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Soal jawab edisi Rabu 29 Juni 2022 bertepatan dengan 29 Zulqa'dah 43 Hijriah. Soal yang pertama dari Asal Muhammad. Bismillah. Kalau samahta Ustaz mau bertanya, pedagang yang menaikkan harga dagangannya 20.000 kepada pembeli baru, misal kris dan lainnya, padahal harga normalnya cuma 10.000. Penjual ini naikkan harga dagangannya karena menyangka orang baru ini orang kaya atau orang yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana hukumnya Ustaz? Soal yang kedua. Assalamualaikum. Ada tambahan juga Ustaz, dengan mereka yang menimbun bahan pokok agar dijual saat para konsumen sangat membutuhkan sehingga dijual berlipat-lipat harganya, seperti minyak ukuran 1 kilo atau 2 kilo susah didapati di pasaran karena ditimbun lalu dijual, yang biasanya 14 sampai 18 ribu per liter jadi 30 sampai 35 ribu, dan yang 2 liter biasanya 24 sampai 28 ribu dijual 55 sampai 70 ribu. Mohon juga dijelaskan Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini 29 Juni 2022 bertepatan dengan 29 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Maka sebelum kita menjawab, ada tambih dari kita bahwa malam ini malam ke-30, sehingga kita nataharra, kita bersiap-siap melihat hilal. Tentunya perkara ini dikembalikan kepada pemerintah kita yang jelas, apakah masuk 1 Dzulhijjah besok ataupun besoknya, agar kita melaksanakan puasa bersama. Dan tambih yang kedua, agar bagi ikhwah yang berniat kurban menyembelih, maka batas waktu hampir dekat untuk mencukur rambut di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dan juga kulit-kulit dan kuku-kuku. Karena kalau telah masuk bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh mencukur rambut dan kuku dan kulit. Seperti hadis Ummi Salamah, idza dakhala ahadukum hilal hadha syahr, maknanya Dzulhijjah, wa arada minkum an yudahhiya fala yamassa min adfarih wa sya'rih, wa riwayat yang lain jildih. Maka tambih ini muhim. Dan perkara yang ketiga tidak apa-apa berhubungan dengan pelajaran, maka pelajaran soal jawab ini kita masukkan pertanyaan terakhir di bulan Dzulqa'dah. Adapun pertanyaan yang akan datang kita masukkan di playlist soal jawab di bulan Dzulhijjah. Maka kita jawab dengan izin Allah dan taufiknya. Ketahuilah, i'lamu barakallahu fikum, asal jual beli seseorang menjual dari apa yang dia beli, maka tujuan asalnya adalah mendapatkan untung bagi yang menjual kepada yang membeli. Dan ini sesuai dengan prinsip ekonomi yang pernah kita pelajari dulu di SMP, bahwa prinsip ekonomi
suatu cara di mana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari modal yang paling sedikit. Kenapa? Karena asal dari jual beli di dalam Islam kembali kepada taradhi bainahuma, kembali kepada keridhaan antara yang menjual dengan yang membeli. Ini asal dari permasalahan jual beli. Mana pendalilannya? Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah la ta'kulu. Ta'kulu di sini i'rabnya fi'lun mudhari' majzum dengan la nahya. Maka di ilmu usul memberikan makna haram. Haram kalian memakan harta-harta dari saudara-saudara kalian, sesama kalian bil batil, dengan kebatilan. Illa kecuali antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dari jual beli yang di antara kalian saling meridhai, antara penjual dengan pembeli, antara seller dengan buyer. Ada keselarasan dalam kesepakatan jual beli, maka hukumnya boleh-boleh saja. Dan permasalahan jual beli ini tadi mizannya dikembalikan kepada keridhaan, sehingga si penjual jika tidak ridho menjual barangnya kecuali dengan harga yang demikian dan demikian, maka si pembeli tidak bisa memaksa untuk mengambilnya. Maka dia sepakat baik menjual tanah yang tidak dijual di tempat yang lain, ataupun menjual jasa menjadi tukang, pemborong dan sebagainya, ataupun menjual makanan-makanan yang ada di warung-warung, di supermarket, di mal-mal, pakaian, makanan pokok, maka semuanya sama. Dilarang kita memakan makanan saudara-saudara kita dengan batil, kecuali antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali jual beli saling sepakat di antara kedua belah pihak, antara seller dengan buyer, yang menjual dengan yang membeli. Maka oleh sebab itu sesuai ayat ini dengan hadis yang datang dari berbagai sahabat. Yang pertama hadis muttafaqun alaih dari Hakim Ibnu Hizam, bahwa Nabi Muhammad SAW al-bay'ani bil khiyar, al-bay'ani bil khiyar, dua orang yang melaksanakan jual beli itu bil khiyar, dengan saling kesepakatan. Saya menjual kepada saudara dengan harga demikian karena modal saya demikian, saya juga tidak ingin rugi, maka saya jual dengan uang demikian. Bapak membutuhkannya, silahkan ambil dengan harga yang telah saya tentukan tadi. Ya sudah, sepakat. Maka al-bay'ani bil khiyar, jual beli itu bukan dilihat kepada berapa harga, terlalu tinggi, terlalu murah, terlalu. Al-ibrah bil khiyar. Al-ba'i' ma yurid yahsar, tidak ingin merugi. Wal mustari ma'ruf, ma yurid yukhassir fulus katsir, yurid bi aqall si'r hasal manafi'. Fa idzan la budda al-bay'ani bil khiyar. Di antara yang membeli dengan yang menjual, al-ba'i' wal mushtari la budda bil ittifaq bainahuma. Al-ibrah bihada. Fala hada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik ma lam yatafarraqa. Makna dzalik fi hada al-bai' al-'aqd, mathalan nahnu nastari fi suq, fi hada suq.
Bikam hadal kilo, berapa 1 kilo apel Washington? Bukan iklan tapi misal. Maka 45.000 1 kilo. Ya sudah, dilihat barangnya, diperiksa, bagus semua dan sebagainya, sudah. Maka al-bay'an bil khiyar, saya setuju dengan 1 kilo 45.000 di mizan 45.000, mizannya timbangannya digital, sudah sepakat. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Kemudian setelah berpisah sampai di rumah, lain acara. Pertama, dia mendapati barangnya itu ternyata berbeda dengan yang dia beli, di mana dia memasukkan apel-apel yang bagus. 45.000 sekitar 1 kilo ada 8 buah apel yang bagus, merah merona. Sampai di rumah ternyata ada 4 yang busuk. Kemudian yang kedua, mizan digital yang ada di warung 1 kilo ternyata disiap ditimbang di rumah kurang beberapa ons dan sebagainya. Maka di sini disebutkan di dalam hadis telah sepakat jual beli. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah pulang ke rumahnya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatun bai'uhuma. Maknanya, maka di antara mereka jika tidak ada penipuan dari yang menjual, barang-barangnya semua yang dipajangkan adalah yang baru, apel-apelnya, bukan yang busuk. Namun di saat dilihat barang yang baru, ya setuju, ini 45 kilo, ternyata yang menjual mencampur antara yang busuk dengan yang baru disimpan di atas, yang busuk disimpan di bawah, dicampur. Maka ini bisa jadi dia akan balik lagi meskipun al-bay'ani bil khiyar, malam yatafarraqa, namun setelah 1 jam dia pulang dan didapati barang-barangnya tidak sesuai, bisa membalik kembali. Karena di sini tidak bil khiyar, ada penipuan, ada tadlis, dan begitu pun timbangan yang kurang dan sebagainya, ataupun barangnya yang cacat seperti kita membeli, misalnya seperti sekarang pintu untuk masjid, kita melihat 14 atau 20 pintu semuanya bagus dan sepakat dibayar. Maka di saat sampai kepada tukang-tukang untuk dipasang pintu-pintunya 2 rusak, maka ini dikembalikan meskipun al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa, karena di saat di tempat toko bangunan tersebut 20 pintu, 14 pintu dan yang lainnya itu dalam keadaan baik. Al-muhim, yang menjadi masalah tidak dipermasalahkan harga. Yang jadi permasalahan keriduan di antara keduanya, inilah yang menjadi poin. Ini riwayat Hakim Ibnu Hizam. Dan masih di sana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian dari Ibnu Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-bay'an kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi malam yatafarraqa illa bay'al khiyar. Maka jual beli itu silahkan saling menyepakati, memilih barang, kemudian yang menjual menetapkan harga dan yang membeli memilih barang yang baik, sepakat, maka sudah sah dari akad jual beli, tidak membahas tentang harga. Maka di sini Allah Jalla wa Ala di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah, menyebutkan secara mutlak bahwa jual beli asalnya halal meskipun harganya begini dan begitu, yang jelas selama dia itu jual beli tidak berhubungan dengan riba,
maka halal. Sesuai di dalam surat Al-Baqarah, wa